الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthmana wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wasyuhada'i wal awliya'i was solihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidina wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyaikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balia bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya gautil a'zam Qutubil alamin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samman Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa maulana wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani
وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم أن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة شيخنا ومولانا شيخ الإمام أحمد بن علي البوني شيخ أحمد بداوي شيخ أحمد بيضاوي شيخ إبراهيم الدسوقي شيخ أحمد كبير الرفاعي شيخ الإمام أبي الحسن الشاذلي شيخ قرة العين شيخ شريف هداية الله Mbahku Sangkan Syekh Zatil Kahfi Sunan Kalijogo Sunan Kudus Sunan Muria Sunan Bonang Sunan Derajat Sunan Giri Sunan Ampel Syekh Maulana Malik Ibrahim Syekh Jumadal Kubro Syekh Khalil Bangkalan Mbah Daman Huri Batu Ampar Mbah Yusuf Kaliangat Mbah Maksum Lasem Mbah Sambu Lasem Mbah Hasim Ash'ari Mbah Hamid Pasuruan Mbah Hasan Mangli Mbah Hasan Munadi Mbah Hasan Dipuro Sultan Hasanuddin Banten Syekh Maulana Yusuf Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri Syekh Asnawi Caringin Syekh Mansuruddin Cikadun Syekh Daud Gondang Sunan Rahmat Suci Syekh Abdul Muhyi Syekh Abul Iman Eyang Boros Ngora Raden Arya Wirata Nudatar Syekh Abdul Jabbar Syekh Kirom Syekh Boha Syekh Ateng Tasawuf Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri Mbah Keneng Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir Guru Muhammad Thohir bin Ja'man Guru Marzuki bin Mirsad Raden Arya Pekandangan Mbah Kandong Raden Ibrahim Raden Sairin Raden Jaya Kusuma wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa
ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurubatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila hadrati abina adama wa ummina hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis wa biniyati syifa was-sihhah was-salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lah, itu samping Bang Arif kosong tuh Bang Tony. Bang Heri samping Bang Fajar kosong tuh. Dah. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 438. Ya. Yang pakai cetakan kitab nomornya berapa? Nomor 408. Kiai, udah ketemu Kiai? Bang Ipul udah? Bang Tony udah ketemu? Bang Wanta udah? Bang Arif udah ketemu Bang Arif? Bang Sarip udah ketemu? Bang Hendrik udah? Bang Wajar ada ketemu Bang Wajar? Udah ketemu udah? Bang Heri udah ketemu? Saya Nasir udah ketemu? Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Benar itu Ustaz bacanya? Wa idza fahimta. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa idza fahimta hadza arafta
anna katiron mimma dzukiro fi ta'rifil haqiqati innama huwa bayanun liqismin min aqsamiha aw li syai'in minhu. Wa idza fahimta hadza, apabila kamu sudah memahami penjelasan ini, yang kemarin 3 poin terkait hakikat ya. Yang pertama terbukanya hijab, yang kedua membersihkan hati dari akhlak-akhlak tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji. Yang ketiga, mudahnya diri kita melakukan perbuatan baik atau amal-amal soleh. Apabila kamu sudah memahami penjelasan ini, arafta, pasti kamu akan mengetahui anna katiron mimma dzukira fi ta'rifil haqiqati, bahwasanya kebanyakan dari apa yang dijelaskan terkait tentang definisi-definisi hakikat, innama huwa bayanun liqismin min aqsamiha, sesungguhnya itu hanyalah penjelasan bagi beberapa bagian, bagi satu bagian di antara beberapa bagian hakikat. Sesungguhnya apa yang dijelaskan itu hanyalah satu penjelasan bagi satu bagian dari beberapa bagian hakikat. Artinya para ulama sendiri tidak ada yang bisa mendefinisikan hakikat secara utuh, full. Kalaupun ada definisi tentang hakikat, itu hanya sebagiannya dan kebanyakan hanya apa yang mereka alami. Tapi kalau secara hakikinya, itu hakikat yang sebenarnya itu apa sih? Itu para ulama sendiri nggak ada yang tahu. Yang betul-betul utuh 100% itu nggak ada. Auli syai'in minhu, atau penjelasan bagi sedikit bagian darinya. Sedikit bagian dari hakikat. Atau dari bagian hakikat. Karena nanti dalam kitab-kitab yang lebih tebal lagi, yang lebih besar lagi, lebih variasi lagi, lebih banyak lagi penjelasan definisi tentang hakikat sendiri. Kalau di sini kemarin cuma 3, di kitab-kitab lainnya bisa jadi lebih banyak definisinya. Bukan berarti saling bertentangan, tapi itu hanya satu bagian dari beberapa bagian hakikat. Ustaz, jelas ya? Kayak dulu ada cerita 3 orang buta disuruh megang gajah. Ada yang megang kupingnya, ada yang megang kakinya, ada yang megang buntutnya. Kata yang megang kuping, oh ternyata gajah lebar kayak tampah. Gitu. Yang megang kaki, oh ternyata gajah itu tinggi kayak tiang listrik. Yang megang buntutnya, oh ternyata gajah itu lentur kayak pecut, begitu, kayak cambuk. Sama-sama gajah, cuma tergantung apa yang dia pegang. Hakikat pun begitu. Kata ulama ini karena dia yang dia rasakan hakikat seperti ini, dia jelaskan, oh hakikat seperti ini. Gitu. Apa Ustaz? Sama-sama gajah juga tetap, gitu. Cuma tergantung dia megangnya. Apa Bang Arif? Gitu. Apa Heri? Nggak bisa diceritain. Gitu. Jadi hakikat yang utuhnya seperti apa, kita nggak ada yang tahu. Gitu. Kalaupun ada ulama memberikan definisi tentang hakikat, itu hanya mungkin sebagian kecil
dari beberapa bagian hakikat. Wa annal haqiqata samaratut thoriqati. Dan kamu juga akan mengetahui bahwasanya hakikat merupakan buah thoriqat yang kamu jalani. Apa Ustaz? Jelas Kiai? Jadi untuk mencapai hakikat seseorang harus menjalankan thoriqah dulu. Nggak mungkin orang itu bisa meraih hakikat kalau dia belum menjalankan thoriqah. Karena biar bagaimanapun hakikat merupakan buah dari thoriqah. Jelas tuh ya? Berarti kita mundur lagi. Sedangkan orang yang berthoriqah harus betul-betul menjalankan syariat. Karena thoriqah sendiri artinya menjalankan hukum-hukum syariat dengan cara yang paling istimewa. Berarti syariatnya sudah betul-betul dijalankan. Secara otomatis kalau ada orang yang ngaku bahwa dia sudah mencapai tingkatan hakikat, tapi syariatnya ditinggalkan, itu omong kosong. Itu bohong besar yang kayak begitu. Karena orang mencapai hakikat harus menjalankan thoriqah. Dan yang namanya thoriqah bisa dijalankan dengan menerapkan hukum-hukum syariat. Gitu. Secara otomatis itu ya, berarti ya. Wa annahu la budda lisaliki tariqil akhirati minal jam'i baina hadhihi talatati. Dan bahwasanya sebuah keharusan bagi orang yang menempuh jalan akhirat dari menggabungkan tiga hal ini. Jadi orang yang ingin menempuh jalan akhirat, dia harus menggabungkan antara syariat, thoriqat, dan hakikat. Apa? Bung Arif, tahu aja ente. Hah? Kali-kali ngerasain yang pahit, jangan yang manis mulu. Kalau udah pernah ngerasain yang pahit mah nggak kaget jadinya. Oh, gini kan hidup ada yang manis ada yang pahit begitu. Apa itu? Udah tuh jelas ya? Bagi orang yang menempuh jalan akhirat, dia harus menggabungkan. Tulah Buddha Ustaz. Mau kagak mau, pokoknya harus menggabungkan antara tiga hal ini. Menggabungkan antara syariat, thoriqat, dan hakikat. Wa adamut ta'tili li syai'in minha. Atau boleh kita atofkan ke al-jam'iyah. Wa adamit ta'tili li syai'in minha. Dan tidak meninggalkan sedikit pun dari tiga hal tersebut. Untuk mencapai hakikat, kita harus menjalankan thoriqah. Dan untuk menerapkan thoriqah, kita harus menjalankan syariat dengan cara yang paling istimewa. Makanya buat orang-orang yang ingin berjalan menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mereka tidak boleh meninggalkan salah satu dari tiga hal ini. Wa adamit ta'tili li syai'in minha. Dan dia tidak meninggalkan sedikit pun dari tiga hal tersebut. Wadzalika li'annal haqiqata bila syari'atin batilatun. Wasyari'ata bila haqiqatin atilatun. Yang demikian itu li'annal haqiqata bila syari'atin batilatun. Karena bahwasanya hakikat tanpa dibarengi dengan syariat, dia akan menjadi batil. Hakikat doang,
cuma kagak pakai syariat, maka ujung-ujungnya batil. Gimana Kiai? Gitu ya, jelas? Abang Ibul? Sholat kan intinya ingat sama Allah. Udah, yang penting ingat sama Allah. Meskipun kagak ruku, kagak pakai gerakan sujud. Itu namanya hakikat tanpa adanya syariat. Yang kayak begitu, batil. Gitu. Abang Tony. Sebaliknya, wasyari'atu bila haqiqatin atilatun. Dan syariat tanpa diiringi dengan hakikat atilatun. Dia akan menjadi donat. Donat. Bolong. Kosong. Misalnya katanya gabung. Kulitnya doang, isinya kagak. Abang Ipul. Syariat tanpa diiringi dengan hakikat atilatun, ujung-ujungnya kosong, kulit doang. Sholat ya ujung-ujungnya timbang badannya doang ngerjain gerakan sholat, tapi hatinya jauh dari kata sholat. Sampai ujungnya diancam dah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Badannya doang ruku, badannya doang sujud, tapi hatinya jauh dari kata sholat. Makanya tiga-tiganya penting. Syariat, thariqat, hakikat, gitu. Tiga-tiganya penting. Dan harus kita gabungkan, kita jalankan secara bersamaan. Nggak boleh dipisah-pisah. Oh, saya udah mencapai makom hakikat, berarti nggak perlu syariat lagi. Nggak bisa begitu juga. Apa Ipul? Kadang kan ada aja yang begitu. Kiai nambahin Kiai. Iya. Yang mana Kiai? Apa itu Kiai? Nah berarti kita ulang lagi nih. Udah 2 minggu kita jelasin itu. Tiap minggu kita jelasin lagi. Syariat itu segala hal yang diajarkan oleh Rasulullah, baik yang berkaitan dengan tauhid, fikih maupun tasawuf, itu syariat namanya. Segala hukum-hukum yang diajarkan oleh Rasulullah, baik yang berkaitan dengan tauhid, fikih dan tasawuf, itu disebutnya syariat. Thariqah menjalankan tauhid, menjalankan fikih, menjalankan tasawuf dengan cara yang paling istimewa, dengan cara yang terbaik, itu merupakan thariqah. Sholatnya dia kerjakan dengan cara terbaik, puasanya dia kerjakan dengan cara terbaik, sedekahnya, zakatnya dia kerjakan dengan cara terbaik, zikirnya, semua ibadahnya dia kerjakan dengan cara yang terbaik, itulah thariqah. Nah nanti setelah dia menjalankan thariqah, dia bisa membersihkan hatinya dari sifat-sifat tercela, dari penyakit-penyakit hati, dan dia bisa mengisi hatinya dengan sifat-sifat terpuji, juga menjadi mudah buat dirinya untuk mengerjakan amal-amal soleh, maka dia sudah mencapai tingkatan hakikat. Gitu Kiai. Jadi tiga-tiganya, syariat, thariqah, dan hakikat. Jelas ya? Apa Kiai? Thariqah, hakikat. Di syariat itu pokoknya semua yang diajarkan oleh Rasulullah, baik itu yang berkaitan dengan tauhid, fikih dan tasawuf, itu semua syariat namanya. Kita belajar tasawuf.
Itu kita lagi mencoba belajar tentang syariat. Nanti begitu kita sudah tahu tentang tasawuf, kemudian kita jalankan tasawuf dengan cara yang terbaik, itu namanya kita sedang bertoriko. Setelah kita bertoriko, kemudian lama-kelamaan hati kita makin bersih, maka kita sudah mencapai tingkatan hakikat. Tapi apa kemudian kalau hati kita sudah bersih, kemudian syariat yang kita tinggalin, udah hati saya udah bersih, nggak perlu sholat lagi? Ya enggak, tetap sholat. Bahkan yang ada makin mudah dan makin enteng buat mengerjakan perbuatan-perbuatan taat. Udah tuh jelas ya? Itu pengertian syariat, thoriqah, dan hakikat. Wa qala al-Imamu Malik radhiyallahu an man tasyarra'a wa lam yatahaqqaq faqad tafassaqa wa man tahaqqaqa wa lam yatasyarra faqad tazandaq wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Udah. Dan Imam Malik radhiyallahu an berkata, man tasyarra'a, orang yang hanya menjalankan syariat, walam yatahaqqaq, dan tidak mengiringinya dengan hakikat, faqad tafassaqa, maka sungguh dia telah menjadi fasik. Fasik artinya orang yang dianggap selalu mengerjakan dosa besar, itu fasik. Orang yang mengerjakan dosa besar. Orang yang hanya menerapkan syariat tanpa diiringi dengan hakikat, maka dia masih dikelompokkan ke dalam orang-orang fasik. Apa Bang Ipul? Ya gimana nggak dosa besar? Ketika kita sholat, yang tunduk cuma badannya doang, hati kita nggak tunduk kepada Allah. Mulut doang ngucap alhamdulillah sama Allah, tapi hati kita tidak bersyukur sedikit pun kepada Allah. Gimana nggak dosa besar? Gitu. Bohong mulu jadinya. Apa? Mulut ngomong inna sholati wa susuki wa yamaha, kan gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita bilang sesungguhnya sholatku, amal ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Mulutnya ngomong begitu, tapi hatinya hidupku dan matiku hanya untuk bini dan anak-anakku, begitu kan? Ya kan bohong artinya. Bohongnya bukan sama orang lagi, sama Allah bohongnya, begitu. Awar. Makanya dianggap fasik jadinya. Gitu. Dianggap masih suka ngerjain dosa besar. Apa Ibu? Itu orang yang hanya menjalankan syariat tanpa diiringi dengan hakikat, maka dia dikelompokkan ke dalam orang-orang fasik. Orang yang masih mengerjakan dosa besar. Wa man tahaqqaqa wa lam yatasyarra faqad tazandaqa. Dan orang yang hanya menjalankan hakikat tanpa diiringi dengan syariat, maka dia menjadi zindik. Zindik itu kalau bahasa kitanya aliran kepercayaan. Yang sholatnya kagak pakai gerakan ruku sujud, dia cuma eling doang. Kayak Bang Heri, eling doang gitu. Yang penting udah ingat Allah, udah sholat ini go, begitu. Apa Heri? Dia zindik. Orang yang cuma menjalankan hakikat tanpa diiringi dengan syariat, dia dikelompokkan ke dalam orang-orang yang zindik. Waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Orang yang menggabungkan di antara keduanya, antara syariat dan hakikat, itulah orang yang benar.
Itu jelas ya. Biar kata kalau ngomongin masalah tauhid tinggi banget, tapi kalau kagak sholat, tetap aja itu bukan orang bener. Apa gitu? Karena tadi orang yang cuma hakikat doang, kagak ngejalanin syariat, maka dia zindik. Zindik yang enggak banyak kayak orang aliran kepercayaan. Apa? Apa mau belajar? Yang benar waman jama'a bainahuma, menggabungkan di antara keduanya, antara hakikat dan syariat. Digabungkan. Badannya sholat, hatinya ikut sholat. Syariatnya dikerjain, hakikatnya dikerjain. Mulutnya zikir, hatinya ngikut zikir, ngikut ingat kepada Allah. Namanya menerapkan syariat dan hakikat. Jelas Ustaz? Apa Haji? Nambahin enggak? Kalau kata Buya dulu begitu. Gimana hati kita mau khusyuk? Kalau dalam 24 jam yang kita pakai buat ingat Allah cuma 5 menit atau paling banyaknya 1 jam. Coba dilatih setiap saat selalu ingat kepada Allah. Kita paksa, kita latih hati kita untuk selalu ingat kepada Allah. Ntar gue lama-lama nyambung Mang Haji. Ini kan banyakan lupanya. Sholat, taruhlah sekali sholat itu 5 menit atau 10 menit. Sehari cuma 5 kali sholat, berarti baru 50 menit. Lupanya 23 jam. Lah gimana mau nyambung? Kalau kata Buya dulu gitu. Coba dilatih. Kita latih hati kita agar dalam keadaan apapun kita selalu ingat kepada Allah. Kalau udah terbiasa nanti saat sholat, saat zikir otomatis nyambung dewe. Karena udah terbiasa. Ini asal mau sholat baru belajar nyambungin. Lah kapan nyambungnya? Asal mau zikir baru mulai nyambungin. Lah kapan nyambungnya? Apa Pak? Gitu. Makanya kagak nyambung-nyambung. Coba kita latih. Di luar sholat, kita latih hati kita untuk selalu ingat kepada Allah. Insya Allah pas sholat juga langsung nyambung jadinya. Itu jelas. Bang Huruf? Nambahin enggak? Bagi pul enggak? Bang Tony kali? Sasatiri? Enggak? Kiai? Yang mana Kiai? Dibaca gimana Kiai? Apanya yang dibaca? Di hati. Apanya yang dibaca Kiai? Nah. Dibaca di hati. Ustaz terjemahin dah itu. Pertanyaan Kiai, apa itu maksudnya? Ya penerapan syariat dan hakikatnya begini Kiai. Contohnya ketika kita sholat kan tadi. Ketika mulut kita ngucap Allahu Akbar. Pas takbir. Hati kita betul-betul mengagungkan Allah. Begitu tuh penerapan syariat dan hakikatnya. Ketika kita baca subhanallah, hati kita betul-betul mensucikan Allah. Itu namanya menerapkan syariat dan hakikat.
Atau minimal ketika mulut kita ngucap zikir, hati kita juga ingatnya sama Allah. Itu minimal begitu dah. Bukan yang disebutin syariat hakikatnya di hati, bukan. Tapi hati kita selalu ingat kepada Allah. Apapun yang kita kerjakan, kita selalu ingat kepada Allah. Udah tuh, jelas. Bible nambahin Bible. Cukup. Pokoknya ngapain aja ya. Kejadian apapun yang kita alami, kita latih hati kita untuk selalu ingat kepada Allah. Misalkan kita dapat rezeki, dapat duit, hati kita latih itu. Alhamdulillah ini semua anugerah dari Allah. Ketika kita ngalamin sesuatu yang kurang enak, kita juga ya tanamkan di hati bahwa ini sudah ketetapan Allah. Jadi kita latih hati kita untuk selalu ingat kepada Allah. Ya makanya perlu dilatih, Kiai. Makanya perlu dilatih. Kan bisa karena terbiasa. Orang-orang yang udah pada jago main bola, dulunya latihan. Tiap hari latihan terus. Nah kita yang ngaji, kalau kitanya kagak mau latihan ya sampai kapan kok gak bakal bisa gitu. Nerapin itu. Abang Heri. Pamatalus syariati kasapinati. Maka perumpamaan syariat itu seperti perahu. Perahu tahu perahu? Ilok perahu kagak tahu. Fi annaha sababun lil wusuli ilal maksodi wan najati minal halaki. Dalam hal bahwasanya perahu itu menjadi sebab untuk sampainya seseorang kepada tempat yang dituju dan menjadi penyebab seseorang bisa selamat dari hal-hal yang membuat dirinya celaka. Kita pengen nyebrang ke pulau atau kita pengen ke tengah lautan. Ya mau nggak mau kita harus naik perahu. Kecuali kayak Bang Arif dah, dia bisa jalan di air. Hah? Ya tahu ngambang ngelemnya nggak tahu, biasa yang penting bisa jalan di air dah begitu. Saya gue bisa buat jalan di air noh, terus pinggang. Begitupun ketika kita ingin berjalan menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka yang bisa menyampaikan kita ke tempat yang kita tuju itu, kepada tujuan kita, yaitu syariat. Terapin dulu itu syariatnya. Wattoriqatu matalul bahri alladzi fihi durru fi annaha mahallul maqsudi. Dan torikoh itu bagaikan laut yang di dalamnya terdapat intan mutiara. Fi annaha mahallul maqsudi. Dari sisi bahwasanya torikoh itu tempat yang dituju.
Wal haqiqatu matalul lu'lu'il azimi. Fala yujadul lu'lu'u illa fil bahri. Wala yusolu lidzalikal bahri. Wala yusilu lidzalikal bahri illas sapinatu. Dan hakikat itu bagaikan mutiara yang sangat indah. Maka seseorang tidak akan mendapatkan mutiara kecuali jika dia menyelam ke dalam lautan. Wala yusilu lidzalikal bahri illas sapinatu. Dan tidak ada yang menyampaikan seseorang ke lautan itu kecuali perahu. Kita pengen ngambil mutiara yang ada di dalam lautan. Otomatis untuk bisa sampai ke tengah lautan kita butuh perahu yang namanya syariat. Udah nyampe tengah lautan, kalau masih di perahu aja, kita nggak bakal bisa dapat mutiara juga. Harus menyelam ke dalam lautannya. Kita terapkan juga thoriqohnya. Kalau udah menyelam, baru kita bisa mendapatkan hakikat. Bisa mendapatkan mutiara yang sangat indah. Gitu, Nguruk. Ya nyelam dulu, jalankan dulu thoriqohnya. Apa? Apa bagaimana? Tapi jangan kayak Bang Hendrik. Berarti perahunya kita tinggalin dong. Begitu. Syariatnya kita tinggalin. Lah emang mau jadi duyung, kagak nanjak-nanjak lagi. Ntar nanjak lagi ke atas Bang Hendrik. Jadi duyung apa? Udah dapat mutiaranya, balik ke perahu. Ilok lagi di dalam aja. Habis oksigennya ntar. Apa Bang Hendrik? Makanya sampai Buya sendiri bilang puncaknya hakikat adalah kembali ke syariat. Makanya tadi ciri-ciri bahasa kemarin kan ya, ciri-ciri orang yang mencapai tingkatan hakikat akan mudah dan gampang bagi dirinya, enteng badannya untuk mengerjakan amal soleh. Karena semakin tinggi hakikat seseorang, keyakinan seseorang, maka akan semakin semangat buat dirinya dalam mengerjakan ibadah. Puncaknya hakikat adalah kembali ke syariat. Begitu Nguruf, bukan ditinggalin perahunya, ntar balik lagi ke perahu, udah dapat mutiaranya mah. Apa Ustaz? Kamu mau jadi duyung dalam aja. Jadi manusia ikan ntar, punya insang. Abang Hendrik. Gitu. Puncaknya hakikat adalah kembali ke syariat. Faman nazoro ila haqaiqil asya'i kulliha billahi wajada anna syari'ata wal haqiqata mutalazimani talazumal ma'i lil udi warruhi lil jasadi. Dan orang yang memperhatikan kepada hakikat segala sesuatu, itu semuanya dengan izin Allah, dia akan mendapati bahwasanya syariat dan hakikat kedua-duanya sudah saling mengkristal. Berlazim-laziman. Kalau kata Ustaz Satiri. Sudah mengkristal. Buya dulu ngartinya begitu, mengkristal. Artinya sudah tidak bisa dipisahkan. Bagaikan menyatunya air dengan kayu dan menyatunya ruh dengan jasad.
Kan di setiap pohonan yang hidup itu di dalamnya terkandung air. Coba dah pisahin. Atau di setiap badan kita kan ada ruhnya. Coba dah pisahin. Ya bisa dipisahin. Cuma bukan jadi manusia lagi namanya. Gitu. Begitupun hakikat dan syariat. Dia tidak akan bisa dipisahkan. Sekalipun bisa dipisahkan, ya bukan jadi benar lagi gitu, kalau dipisahkan. Jadi syariat dan hakikat itu sudah mengkristal, tidak bisa dipisahkan. Coba udah dipisahin. Enggak jadi orang lagi. Wasyari'atu syajaratun wattoriqatu agsonuha wal haqiqatu atmaruha. Syariat itu sebuah pohon, ibaratnya sebuah pohon. Wattoriqatu agsonuha. Toriqoh itu cabangnya. Wal haqiqatu atmaruha. Dan hakikat itu buahnya. Pohon doang, kagak ada cabang, kagak ada buahnya. Kagak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Apa Ustaz? Dan yang namanya buah nggak akan bisa muncul kalau tanpa adanya pohon, tanpa adanya cabang. Yang namanya buah pasti munculnya dari pohon. Orang yang ingin mencapai hakikat, ya mau nggak mau dia harus punya pohonnya dulu. Syariat. Biar kata buah yang dibeli di tukang buahan, Bang Hendrik, itu dari pohon juga awalnya, begitu. Kan bisa guru kita beli gitu, nggak pakai nunggu punya pohon dulu gitu. Ada yang kagak pakai pohon tuh, buah kayu, buah plastik gitu, buat mainan bocah. Ya tetap aja buah yang kita beli pun berasalnya dari pohon, tetap aja. Emang yang kita beli dari mana asalnya itu? Ya lo tukang buahnya beludah, cueh jadi buah gitu. Tetap aja dari pohon-pohon juga awalnya. Begitu Bang Hendrik. Ya bisa. Gitu. Kita berguru sama orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat. Kita kebagian juga buahnya, begitu. Iya kita deket sama yang punya pohon, begitu. Apa Ustaz? Siapa yang mau bagi gitu. Aduh. Ya begitu Bang Hendrik. Bisa kita kebagian buahnya. Kita berguru, kita dekat sama orang-orang yang sudah punya pohonnya. Punya pohonnya, punya cabangnya, dia metik buahnya. Bisa kita kebagian juga buahnya. Cuma kan dia mas karung, kita paling setangklek, kan begitu. Itu kok berebut dulu kapan kan begitu. Ya kalau beli. Udah berapa banyak Bang Hendrik belinya? Perasaan saya belum pernah nanggepin dari Bang Hendrik. Ini guru saya beli hakikat begitu. Udah tuh ya. Jadi syariat itu pohonnya,
Thariqah itu cabangnya, hakikat itu buahnya. Yang namanya buah itu pasti munculnya dari cabang. Cabang itu munculnya dari pohon. Kecuali tadi dah buah plastik atau buah kayu. Siapa yang mau makan buah kayu di sini? Nah, saya marah kalau ada orang ke rumah saya bawain buah-buahan, saya marah. Buat apaan buah beneran baru dah. Wa ismuhu ilmu tasawufi ma'khudun minas sopai. Dan nama cabang ilmu ini yaitu ilmu tasawuf. Diambil dari kata-kata sofa yang berarti jernih atau bersih. Wasupiyu man sofa kolbahu minal kadari. Dan supi artinya orang yang membersihkan hatinya dari berbagai macam kotoran. Makanya kita masih tasawuf dah, belajar membersihkan hati. Belum jadi supi, belum. Karena kalau yang supi artinya orang yang sudah bersih hatinya dari berbagai macam kotoran. Apa bang tadi? Wamtala'a minal ibari. Dan hatinya dipenuhi dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Ibroh. Wastawa indahul zahabu wal madaru. Dan menjadi sama baginya antara nilai emas dan batu. Batu ya makhluk Allah, emas ya makhluk Allah. Nilainya sama. Nah Bang Heri. Itu orang sufi dah baru tuh. Orang sufi adalah orang yang sudah bersih hatinya dari berbagai macam kotoran. Hatinya dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Dan menurut dirinya emas dan batu nilainya sama. Jelas Bang Heri ya? Makanya ngajar jadi semangat Bang Heri. Mau dapat gaji atau enggak digaji, ya tetap ngajar. Paling kalau nggak digaji, ntar akhir bulan kita protes sama kepala sekolah. Udah tuh, apa ibu? Wa qala ba'dul arifina, dikit lagi ya. Dan berkata oleh sebagian orang arifin, ya wasifi, anta fit tahqiqi mausufi, wa arifi, la tughalid, anta ma'rufi. Innal fata man bi'ahdihi fil azali yuwaffa sofi fasufiya. Lihada summiyas sufiyu. Ya wasifi, wahai orang-orang yang berhati bersih, berhati jernih. Anta fit tahqiqi mausufi. Kamu pada hakikatnya dibersihkan oleh Allah. Bukan karena kemampuan kita membersihkan hati, tapi hati kita bersih karena dibersihkan oleh Allah. Bukan karena kita yang membersihkan. Anta fit tahqiqi mausufi. Kamu pada hakikatnya dibersihkan oleh Allah. Wa arifi, dan orang-orang yang arif, yang ma'rifah kepada Allah. La tughalid, jangan sampai kamu salah paham. Anta ma'rufi, pada hakikatnya kamu diperkenalkan oleh Allah. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Sehingga kita jadi kenal dengan Allah. Sehingga kita jadi makrifah kepada Allah. Pada hakikatnya hati kita dibersihkan oleh Allah. Dan pada hakikatnya Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Jangan sampai salah paham. Innal fata man bi'ahdihi fil azali yuwaffa sofi fasufiya. Sesungguhnya orang-orang pilihan Allah yang memiliki hati bersih, yaitu orang-orang yang menurut catatannya sejak
zaman azali. Dia ditetapkan sebagai orang-orang yang bersih hatinya. Yuwaffa sofi. Dia orang-orang yang ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang bersih hatinya. Fasufiyah. Maka pada hakikatnya dia dibersihkan oleh Allah. Lihada summiyas sufi. Berdasarkan ini, maka orang-orang yang mempelajari tasawuf disebutnya orang sufi. Orang yang hatinya dibersihkan oleh Allah. Jadi bukan karena kita yang membersihkan hati kita, bukan karena kemampuan kita dan kebiasaan kita, tapi semuanya karena Allah. Allah yang membersihkan hati kita. Udah tuh, jelas. Terus ini nih. Wa usulut tasawufi khamsatun. Dan pokok-pokok tasawuf ada 5. Yang pertama, taqwallahi fis-sirri wal alaniyati. Pokok tasawuf yang pertama yaitu takwa kepada Allah baik ketika sendirian maupun ketika ramai. Baik ketika di tempat sepi maupun ketika di tempat yang ramai. Itu pokoknya tasawuf. Bagaimana cara kita melatih diri kita untuk selalu bertakwa kepada Allah baik ketika kita sedang sendirian maupun ketika kita lagi bareng-bareng sama yang lain. Watu tahaqqaqu bil wara'i wal istiqomati. Dan ini bisa dibuktikan dengan menerapkan sifat waro dan terus istiqomah. Ketika lagi bareng-bareng kita menerapkan sifat waro, selalu hati-hati. Ketika sendiri kita terapkan istiqomah. Jangan sampai ketika lagi rame mah ibadah kita bikin secakep mungkin, pas lagi sendiri mah seadanya. Bisa dibuktikan dengan sifat waro dan istiqomah. Istiqomah kan begitu. Pokoknya mau lagi sepi ya ibadahnya, sholatnya bogono. Mau lagi rame ya sholatnya bogono. Allah ya. Yang kedua, wattiba'us sunnati fil aqwali wal af'ali. Pokok-pokok tasawuf yang kedua yaitu mengikuti perilaku Rasulullah baik dalam ucapan dan perbuatan. Wa yutahaqqaqu bil hifzi wa husnil khuluqi. Dan ini bisa dibuktikan dengan terus menjaga sunnah-sunnah Rasulullah wa husnil khuluqi dan menerapkan husnul khuluq. Udah tuh. Wal i'radu anil khalqi fil iqbali wal idbari. Dan berpaling dari makhluk baik ketika banyak yang datang maupun ketika mereka pergi. Amor. Wa yutahaqqaqu bis-sabri wat tawakkuli. Dan ini bisa dibuktikan dengan menerapkan sifat sabar dan tawakal. Jelas itu? Bagi Pul paham? Saya sendiri paham? Apa? Itu jelaskan ya? Berpaling dari makhluk
baik ketika mereka datang maupun ketika mereka pergi. Apa Bang Haji? Kalau usaha satiri yang emang kagak pernah diundang sama orang, kagak pernah diundang. Pernah ya Ustaz ya? Yang kagak ada undangannya, nggak ngarepin amplop, itu wajar. Berpaling dari makhluk dia tuh. Berpaling dari dunia. Kan harta makhluk. Hatinya kagak pengen nerima bisyaro, ya wajar, emang gak ada yang ngundang. Gitu. Gitu. Tapi ketika banyak yang ngundang, hatinya tetap berpaling dari makhluk, nggak ngarepin bisyaro, itu baru namanya tasawuf. Gitu. Berpaling dari makhluk baik ketika banyak yang datang maupun ketika banyak yang pergi. Ketika mereka datang dan pergi. Gitu Bang Haji. Hah? Iya, makanya waktu itu kan kita pernah bahas zuhud tuh. Orang yang zuhud itu orang yang kaya. Lah kalau yang miskin gimana mau zuhud, emang biasa kagak megang duit dia mah. Gitu. Yang zuhud itu yang kaya. Gitu. Bagaimana caranya? Meskipun dia punya harta melimpah, rumah mewah, kendaraan bagus, tapi itu semua enggak masuk ke dalam hatinya. Itu zuhud. Gitu. Kalau emang kagak biasa emang kagak punya duit, motor kagak, mobil kagak, rumah biasa-biasa aja, zuhud kagak, itu memang wajar. Gitu, gak ada yang masuk ke dalam hati. Gitu. Ya apa yang mau dizuhudin gitu San. Maksudnya berpaling dari makhluk baik ketika mereka datang maupun ketika mereka pergi. Saya emang gak ngarepin dari jamaah, punya jamaah kagak. Apa yang mau diharapin? Gitu. Yang bisa berpaling dari jamaah, yang punya jamaah. Gitu. Makanya di sini i'rad anil khalqi fil iqbal wal idbar. Baik ketika banyak yang datang ke kita maupun pada pergi dari kita. Tetap hati kita nggak berharap kepada makhluk. Gitu. Waridho anillahi fil qalili wal katiri. Dan menerima pemberian dari Allah baik yang sedikit maupun yang banyak. Nah, ini yang susah nih Ustaz ya. Ya kalau yang lagi dikasih banyak menerima banget, alhamdulillah. Gitu. Begitu lagi dikasih sedikit, itu yang jarang nerimain. Puyeng palanya. Wa yutahaqqaqu bil qanaati wat tafwidi. Dan ini bisa dibuktikan dengan menerapkan sifat qanaah dan menerapkan sifat tafwid. Merasa cukup. Mau itu dikasih sedikit sama Allah, mau itu dikasih banyak sama Allah, ya tetap hati kita merasa cukup. Terima kasih ya Allah, Engkau memberikan anugerah. Mau itu sedikit mau banyak, hati kita tetap merasa cukup. Itu pokok ajaran tasawuf yang keempat. Warruju'u ilallahi fis-sarra'i wad-dharra'i. Dan kembali kepada Allah baik ketika dalam kondisi bahagia, kondisi senang, maupun ketika dalam kondisi sengsara. Wa yutahaqqaqu bisyukri fis-sarra'i wal iltija'i ilaihi fid-dharra'i. Dan ini bisa dibuktikan dengan bersyukur pada saat kita mengalami kesenangan, kebahagiaan, dan bersandar kepadanya ketika kita mengalami kesulitan dan kesengsaraan. Terus selalu kembali kepada Allah baik ketika kondisi senang maupun ketika kondisi sengsara. Lagi senang, cara kembalinya dengan bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Lagi ngalamin sulit, kembalinya dengan selalu bersandar kepada Allah. Apa Bang Arif? Jelas itu dah. Itu 5 pokok ajaran tasawuf.
takwa kepada Allah, baik ketika sendiri maupun ketika ramai, mengerjakan, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, perilaku Rasulullah, baik ucapan dan perbuatan, berpaling dari makhluk baik ketika mereka datang atau ketika mereka pergi, menerima anugerah Allah baik yang sedikit maupun yang banyak, selalu kembali kepada Allah baik ketika kita mengalami hal yang menyenangkan maupun yang menyengsarakan. Itu 5 pokok ajaran tasawuf. Dikit lagi pasal. Wastimdaduhu minal kitabi was sunnati wal athari tabitati an khawasil ummati. Dan dasar pengambilan ilmu tasawuf bersumber dari Al-Quran dan hadis, begitu juga asar-asar yang ditetapkan dari umat-umat Rasulullah yang masuk kelompok khawas. Pokoknya pengambilan dasar ilmu tasawuf diambil dari Al-Quran dan hadis, juga asar para ulama. Wa hukmu syari'i fihi al-wujubul aini. Al-wujubul aini. Dan hukum syara dalam mempelajari ilmu tasawuf yaitu fardu ain. Abang Arif, mempelajari ilmu tasawuf hukumnya fardu ain, wajib ain. Artinya orang yang nggak mau belajar tasawuf maka dia berdosa. Karena hukumnya fardu ain. Wujubul aini. Apa Ustaz? Coba-coba dah kagak belajar tasawuf. Udah ketemu fikih aja. Dosa tiap hari itu. Kagak belajar tasawuf. Apa? Bang Arif? Karena semua orang kewajiban mempelajari tasawuf. Dan hukumnya fardu ain. Kalau fardu kifayah masih mending. Kayak nahu misalkan fardu kifayah. Begitu sekampung kita ada yang belajar 1 orang aja, itu kewajiban kita udah gugur kalau fardu kifayah. Ini masalahnya fardu ain, kayak sholat, nggak bisa kita wakilin. Harus kita yang belajar itu. Id la yakhlu ahadun min aibin au marodi kolbiyin au marodin kolbiyin. Karena tidak ada satu orang pun yang terhindar dari cacat ataupun penyakit hati. Rata-rata kita ini memiliki penyakit hati. Dan untuk mengobatinya harus dengan belajar tasawuf. Maka jadinya semua orang kewajiban mempelajari ilmu tasawuf. Karena dia harus mengobati penyakit hatinya. Illal ambiya'u alaihimussalatu wassalam. Kecuali para nabi alaihimussalatu wassalam. Kalau nabi makan nggak punya penyakit hati, mereka nggak kewajiban belajar tasawuf. Ongkoh mereka biar tasawuf mengurut para nabi. Qala ba'dul arifina man lam yakun lahu nasibun min hadzal ilmi ay ilmil batini akhafu alaihi min su'il khotimati. Ada ulama arifin yang berkata, man lam yakun lahu nasibun min hadzal ilmi. Orang yang tidak mendapatkan jatah sedikit pun dari ilmu ini, artinya dari ilmu batin, akhafu alaihi min su'il khotimati, aku khawatir orang itu akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Apa mau wajar? Serem mau wajar. Makanya minimal meskipun yang dasar-dasar kita belajar tentang ilmu tasawuf gitu. Minimal tuh, untuk menggugurkan kewajiban kita. Mau paham mau kagak belakangan dah itu mah urusannya. Yang penting kita udah belajar tasawuf. Karena itu wujubul aini, fardu ain buat kita. Wa adnan nasibi minhu at-tasdiqu bihi wa taslimuhu li ahlihi. Dan
jatah paling minimnya dari ilmu tasawuf yang harus kita dapatkan yaitu meyakini tentang ilmu tasawuf dan menyerahkannya kepada ahlinya. Apa, Bang Tony? Kita meyakini bahasan-bahasan ilmu tasawuf kemudian menyerahkan kepada ahlinya. Itu minimal yang harus kita terapkan dalam diri kita. Jangan sampai hati kita menentang, enggak, itu enggak ada ilmu tasawuf. Jangan sampai. Tapi minimal kita meyakini bahwa ilmu tasawuf itu betul-betul ada dan kita kewajiban mempelajarinya. Minimal itu dah. Itu namanya adenan nasib, jatah yang paling minim. Apa Ustaz? Dikit lagi. Wa masailuhu qadoyahul bahitatu an sifatil qulubi. Dan masalah-masalah yang dibahas dalam tasawuf yaitu pokok-pokok pengetahuan yang membahas tentang sifat-sifat hati. Jadi semua yang dibahas dalam tasawuf adalah hal-hal yang berkaitan dengan hati. Wa yattabi'u dzalika syarhul kalimatil lati tatadawalu bainal qaumi kazuhdi wal wara'i wal mahabbati wal fana'i wal baqoi. Dan mengikuti bahasan itu yaitu penjelasan tentang kalimat-kalimat yang sering terdengar di antara ulama-ulama sufi. Seperti bahasan tentang zuhud, tentang waro, tentang cinta, tentang fana, dan tentang bako. Udah tuh. Itu masalah-masalah yang biasanya dibahas di dalam tasawuf. Udah. Sebelum saya tutup, nambahin lagi Kak? Oke, cukup. Ustaz Diri cukup. Gimana Bang Haji? Tetap aja fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang melakukan perbuatan tanpa didasari ilmunya, karena bisa jadi dia ngejalanin itu niatnya bukan karena Allah, karena emang udah kebiasaan. Ngerjain sunnah Rasul karena udah kebiasaan. Kayak kita aja kebanyakan ngucap salam karena emang tradisi. Emang biasanya kalau datang ke rumah orang ngucap salam. Kan gitu. Bukan berdasarkan niat bahwa ini sunnah Rasul. Kan gitu. Begitu Mak Haji. Tetap aja harus belajar ilmunya. Karena bisa jadi, iya sih sama-sama. Dalam prakteknya, kelihatannya orang itu sudah mengamalkan tasawuf. Tapi karena dia nggak tahu dasar ilmunya, ujung-ujungnya, ya dia bisa jadi kan tadi misalkan i'rad anil khalqi, enggak ngarepin bisyarah karena emang udah kebiasaan, bukan karena ini memang pengamalan tasawuf kan begitu. Emang biasanya enggak ngarepin. Hah? Hatinya enggak tahu kan gitu. Begitu Bang Haji. Tetap aja yang namanya fardu ain ya tetap aja. Makanya kan dalam sholat pun seperti itu. Syaratnya kan yang terakhir mengetahui rukun dan sunnahnya. Meskipun gerakannya sama. Gitu. Imam ruku dia ngikut ruku. Imam sujud dia ngikut sujud. Tapi dia sendiri nggak tahu. Ini rukun apa sunnah. Kan tetap aja.
Begitu. Syarat sholat yang keenam adalah mengetahui rukun dan sunnah-sunnah. Kan gitu. Apa? Menurut. Abang Arif? Cukup. Begitu mau aja ya? Tetap aja. Tetap belajar. Belajar tasawuf. Faslun fi fadlil aulia. Jam 12. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.